Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini perkenalkan, nama saya Arif Rahmawan, Stambuk F551 19031. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pertemuan 1 dan pertemuan 2 yang temanya itu materi 1 tentang pengenalan GIS dan review GIS, dan materi 2 tentang graf dan tree. Oke, kita lanjut saja. Itu teori graf dan tree. Nah, saya sendiri itu Arif Rahmawan, Stambuk F551 19031. Oke. Nah, apa itu sih pengertian dari sistem informasi geografis atau sering disebut yaitu SIG? Nah, sistem informasi geografis yaitu berasal dari gabungan tiga kata yaitu sistem, informasi, dan geografis. Dari ketiganya dapat dipahami bahwa sistem informasi geografis adalah penggabungan sistem berisi informasi mengenai kondisi keadaan bumi dalam sudut pandang keuangan, dan data SIG banyak diperoleh dari citra penginderaan jauh. Semua informasi itu diproses dengan menggunakan komputer yang kemudian dapat dikombinasikan menjadi informasi yang diinginkan. Jadi singkatnya, SIG merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala data yang berkaitan dengan geografis suatu wilayah tertentu. Nah, slide selanjutnya itu manfaat GIS dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu inventaris sumber daya alam. Nah, kita ambil contoh misalnya di daerah Donggala itu wilayah pegunungannya memiliki banyak batu andesit. Nah, misalnya lagi pada Kabupaten Parigi Motong terdapat banyak emas yang bertaburan di gunungnya. Nah, yang kedua dan yang ketiga itu perencanaan pembangunan dan perencanaan ruang. Misalnya di suatu daerah terdampak bencana dan bangunan dan ruangannya itu banyak yang rusak sehingga dilakukan perencanaan untuk pembangunan tata ruangan yang kembali dan akan menjadi bagus. Nah, yang keempat yaitu perencanaan sosial, atau kita ambil contoh saja, misalnya di suatu daerah masih kadar tingkat kemiskinannya itu masih tinggi. Nah, di sini kita pemetakan itu daerah mana saja sih yang sosialnya sudah tingkat kemakmurannya lebih tinggi dan tingkat kemakmurannya rendah. Oke. Nah, yang kelima yang terakhir yaitu perencanaan telekomunikasi. Ini yaitu kita membuat perencanaan di mana semua yang bagus kita siapkan untuk pembangunan telekomunikasi, atau sebut saja pemancar untuk menangkap sinyal agar kita bisa berkomunikasi dengan lancar. Oke, next. Nah, selanjutnya itu apa sih itu graf? Nah, graf adalah kumpulan noktah simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan kumpulan garis. Sisi graf dapat digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai noktah, bulatan atau titik vertex, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis HG. Nah, graf atau kita singkat saja G sama dengan V, E, yang dimana G itu sebagai graf, V sebagai simpul atau vertex atau node atau titik, dan E sebagai busur atau edge atau arc. Oke, next. Nah, adapun istilah-istilah dalam graf, yang pertama itu vertex adalah himpunan node titik pada sebuah graf. Nah, edge adalah himpunan garis yang menghubungkan tiap node vertex. Adjacent adalah dua buah titik yang dikatakan berdekatan dengan adjacent jika dua titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi adalah sisi E3, P2, P3. Insiden ini disebut titik P2 dan titik P3, tetapi sisi E3, P2, P3 tidak insiden dengan titik P1 dan titik 4, maka P1 adjacent dengan titik P2 dan titik P3, tetapi titik 1 tidak ada action dengan titik P4. Oke, next. Nah, ini adalah contoh graf. Yang pertama itu ini graf berarah atau terarah semua sudut-sudutnya. Oke. Nah, yang ini di bawah itu graf tidak beraturan atau arahnya tidak jelas. Oke, seperti itu. Dan next. Nah, adapun jenis-jenis graf. Yang pertama itu graf sederhana atau graf tak berarah yang tak mengandung
gelang maupun sisi ganda. Nah, yang kedua itu graf ganda, graf tak berarah yang mengandung gelang ataupun loop. Yang ketiga itu graf loop atau graf semu, graf semu, graf yang boleh mengandung gelang looping. Nah, yang keempat, graf tak berarah dan graf berarah. Graf berarah yaitu setiap sisinya mempunyai arah, dan graf tak berarah setiap sisinya mempunyai tanda panah untuk menunjukkan arah. Oke, next. Nah, definisi pohon atau tree. Tree dalam pemrograman merupakan struktur data yang tidak linear atau non-linear yang digunakan terutama untuk mempresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis antara elemen-elemennya, kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan root atau akar dan sisa elemennya lain disebutkan sebagai node atau vertex yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan satu sama lain disebut subtree atau cabang. Oke, next. Nah, pengertian pohon, hutan, dan jenis-jenis pohon. Pohon atau tree didefinisikan sebagai graf yang terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Karena graf terhubung, maka pohon selalu dapat jalur graf yang menghubungkan setiap dua simpul dalam pohon. Nah, yang kedua, hutan atau forest adalah graf yang tidak mengandung sirkuit, maka pohon adalah hutan yang terhubung. Nah, yang ketiga, pohon rentang atau spanning tree. Suatu pohon rentang spanning tree adalah suatu subgraf dari graf yang mengandung semua simpul. Nah, yang terakhir, pohon berakar atau rooted tree adalah pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Oke, next. Nah, ini terdapat pohon ekspresi. Yang pertama itu ekspresi infix, yaitu A dikali dengan B, nah, kemudian ditambah C, kemudian dikalikan lagi dengan D ditambah E dikurang F. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk infix. A dikali B kemudian ditambah A dikali B kemudian ditambah C dan dikalikan dengan D ditambah dengan E dikurang F. Nah, untuk yang prefix pertama kita kalikan dulu, kali tambah kali A B C, kemudian kita masukkan lagi, kita tambahkan tambah D dikurang E dengan F. Nah, itu untuk ekspresi prefix. Yang ini sudah, prefix sudah. Kemudian yang terakhir kita masuk di ekspresi postfix, yaitu A kali B, A B kali, kemudian kita kalikan C tambah D, kita tambah D E F, kemudian minus tambah kali K. Nah, setelah ya next. Nah, kira-kira seperti itu presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan terbata-bata dalam menjelaskan. Saya Arif Rahmawan.